pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrol ya guys. Nah, tutup kita pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu berita yang cukup viral, itu terkait dengan penipuan jual beli tiket konser yang cukup terkenal dari salah satu bintang yang terkenal juga. Kemudian di sini meraup cukup banyak kerugian bagi beberapa orang. Nah, dalam membahasnya, saya untuk dia sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Kalau itu sempat baca beritanya, ini kan pelakunya ini adalah seorang mahasiswi di satu kampus, yaitu kemudian memanfaatkan momentum untuk menjual tiket konser. Nah, gitu, Erika. Kemudian kepada teman-temannya. Gitu. Kemudian tanpa teman-temannya ketahui, ternyata itu dia itu ada semacam yang namanya itu fiktif di situ. Jadi ternyata setelah setelah order-order, yo ngakunya cuman dia punya sekian ribu tiket, tapi setelah itu tiba-tiba cuma hanya beberapa lembar aja. Lalu mereka begini, apakah ini sebenarnya itu penipuan ini seperti ini, Erik? Itu karena memang faktor kepercayaan dari sesama teman, atau kalau mereka sini juga ada faktor apa ya? Ya kelalaian aja dari yang namanya orang yang kok cek gampang tuh bisa tertipu gitu. Ini, apakah itu ada faktor kelalaian atau kalau mereka di sini memang ada bujuk rayunya ya terhadap si korban-korban gitu, itu silakan. Kalau kalau aku baca-baca sih kan ini eh, kebanyakan eh, ada resellernya toko. Dan resellernya ini adalah teman-temannya sendiri. Jadi kalau aku bilang sih mungkin namanya temen ya, temen jadi percaya gitu. Namanya temen terus mungkin jualnya juga ke teman gitu kan. Jadi mereka pada oh ya sing jual temanku Dewe. Akhirnya percaya gitu. Jadi yang apa ya? eh Mungkin tadinya mereka sudah melewat apa jalur yang resmi tapi nggak dapat akhirnya ada yang bilang temen ibu punya loh biasa gitu kalau aku sama teman-temanku biasa gitu ada temanku punya ini loh kamu mau tak gitu biasanya kan oh ya wes kan kenal gitu jadi ya akhirnya percaya percaya aja gitu dan emang sedikit sedikit wow ya dengan nominal yang terkumpul. Jadi kalau aku bilang sih faktornya sih percayaan sih kan antara temen sama temen gitu loh. Jadi bukan kalau kalau orang lain maksudnya gini kalau kalau kita nggak kenal juga kita mau beli kan juga ragu-ragu apalagi em, di Indonesia konsernya waktu itu cuma sehari ya kan beda sama di Australia yang 2 hari. Untuk dapat tiketnya itu otomatis jauh lebih susah kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih ini lebih lebih cenderung ke apa ya? eh, karena teman akhirnya percaya dan eh, mungkin niat awalnya nggak nipu sih. Mungkin mungkin dia berpikir, oh aku punya em, orang dalam istilahnya kan gitu. Aku punya orang dalam yang bisa memberikan tiket lumayan banyak. Ada yang merasa seperti itu. Jadi dengan percaya dirinya dia bilang sama teman-temannya, aku punya ini kok orang dalam kok ntar biar biar gampang deh nanti tiketnya aku yang kasih atau gimana kayak gitu-gitu biasanya sih seperti itu. Ya, jadi kayak istilahnya dapat dikatakan anu ya Erika, istilahnya itu berarti sudah ada semacam kalau Erika bilang sudah ada sepengetahuan dari teman-teman juga ya terkait dengan tiket ini. Jadi Hmm. bukan dapat katakan oh ini berarti enggak pas juga ini fiktif ya belum apa ya belum belum pasti karena memang misalnya yang jual pun juga dari teman-temannya juga kan begitu jadi nggak cuma satu orang kan begitu. Mm-mm. Oke, oh, begini. Kalau dari case-nya kan kalau Eka lihat berarti kan di situ ibaratnya kan dia dengan seketahuan itu saat memang tiket itu tidak kunjung ada jadi lalu begini
Apakah kalau menurut Erika di sini bilang, apakah menurut Erika punya pandangan itu bahwasanya, loh, kalau emang teman-temannya itu dia semua adalah juga seorang reseller kayak gitu. Berarti kan dia logikanya dia barang itu ada, terus kemudian dia jual. Nah, kalau memang sekarang gini, nyataannya barang itu tidak ada, kemudian dia jual. Apalagi dia juga memang itu tanpa sepengetahuan mereka. Tapi kita juga ya nggak tahu tiba-tiba katakanlah siapa tahu dia cuma ikut bantu jual aja, tapi dia nggak tahu kira-kira itu berapa sih kuantitas ataupun berapa sih dia punya jumlah tiketnya. Gimana itu? Kalau kalau aku sih bilangnya kemungkinan mereka yang reseller-reseller ini nggak tahu ya, maksudnya mereka nggak tahu berapa jumlah tiket yang dia dapat gitu loh. Jadi ya sebanyak mungkin mereka misalnya ada yang mau beli 100 orang gitu ya, mereka jualnya ke 100 orang gitu loh. Jadi nggak cuman limited. Oh, aku mau nanya dulu, rasanya nggak gitu sih. Mungkin karena itu tadi, karena temen, jadi ya udah saling percaya ya. Jadi ada yang bilang gini, terus mereka bilang iya, begitu di total-total akhirnya sekian ribu gitu kan. Hari gini mau cari tiket sekian ribu agak agak susah juga gitu. Kalau mungkin ratusan mungkin masih bisa dapat ya gitu loh. Tapi kalau sudah jumlahnya ribuan itu sedikit sedikit susah. Apalagi kan kapasitas stadion waktu itu di Jakarta kan maksudnya nggak sampai ratusan ribu kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya eh, ya ya mestinya hal ini nggak, ya tapi balik lagi sih kok aku nggak bisa ngomong karena mungkin temen terus abis gitu percaya ya, kayak kayak aku sama Koko gitu. Kalau seandainya Koko bilang aku ada tiket gitu, aku bisa bilang ya udah ntar kita bilangin temen-temenku ya, aku bisa bilang gitu. Dan akhirnya temen-temenku beli gitu loh. Begitu mereka beberapa hari sebelum hari H minta nggak, terus aku juga minta ke Koko, Koko bilang nggak ada kan. Oh, itu yang baru yang pusing gitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau menurut Erika memang itu tanpa sepengetahuan reseller ya. Jadi ada kemungkinan memang Iya, reseller dia kalau cuma aku bantu bilang. aja menawarkan, terus ya kemudian ternyata yang memiliki tiket itu dia tidak menjelaskan Erika tiketnya. Oh kira-kira itu berapa sih jumlah tiketnya yang memang harus dijual. Sehingga mereka juga oh ya sudah mereka ibaratnya hanya bantu menjualkan aja, tapi kemudian apa istilahnya tidak mengetahui pasti mengenai berapa sih jumlah tiketnya. Nah, gitu. Oke, lu kan kalau kita sempat lihat berarti kan ini case-nya kan sudah mulai viral Erika. Apakah gini, kan Eka juga seorang praktisi, apakah kemudian eh, teman-temannya juga selaku reseller, itu apakah bisa dapat dikenakan juga Erika terkait dengan pasal ya penipuan? Karena kan mereka ibarat dia menjual, dia membantu menawarkan, tapi itu ternyata yang punya barangnya nggak ada. Gimana Erika? Silakan. Kalau kalau aku mungkin harus lihatnya per case ya. Kalau dalam artian kalau emang niatnya cuma bantu aja, maksudnya seandainya harga tiketnya berapa 10 juta gitu ya, dia juga jualnya 10 juta gitu. Itu kalau aku bilang sih niatnya bantu gitu loh, nggak ada niatan apa-apa. Beda kalau seandainya harga tiketnya itu 10 juta, terus habis itu sama dia dijual 10,5 juta gitu ya, dia untung 500. Nah itu dia harus tanggung jawab gitu loh. Tapi kalau 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 dari aku sih bilangnya kalau cuman ngebantu aja gitu kan, cuman cuman kasarannya cuman ngomongin, bantu ngomong gitu sih, kalau aku bilang nggak. Apalagi dia nggak terima duitnya ya, maksudnya bukan duitnya transfer ke dia tapi langsung transfer ke yang bersangkutan gitu. Itu kalau aku bilang rasanya kok kok kalau mau kita apa ya, kita pidana juga agak kasihan ya karena niatnya nolong loh. Iya, iya. Jadi kalau mereka punya pandangan memang oh supaya jangan jangan langsung didanakan ya kan. Dilihat dulu Mm-mm. kira-kira ini dia purchase-nya bagaimana kan juga emang juga mesti ya. Jadi ibaratnya eh, semua itu langsung mengarah kepada si reseller ini kan gitu. Oke, lalu gini.
kan Eka juga ibaratnya familiar kan dengan tokoh konsernya itu. Dan dia juga iya terkenal Hmm. ya Rika ya. Saya juga aduh itu terkenal sekali karena emang tuh eh, secara lagu ya bagus ya Rika ya. Itu juga ya saya bilang itu memang Hmm. dia figur yang oke nah. Mereka lihat sendiri berarti. Itu apakah sekarang itu perlu nggak sih Rika ada suatu semacam apa ya, manajemen khusus ya mungkin itu yang memang dia itu mengatur mengenai jual beli tiket karena kan kadang kalau mereka bilang itu bisa lihat di sini ada kemungkinan besar ada faktor penyalahgunaan jadi mereka Hmm. memanfaatkan momen tadi itu untuk menjual tiketnya seolah-olah ada tapi tidak ada nah di sini apa kemudian kalau mereka gini apakah sebetulnya ini itu kesalahannya murni ya mereka kealpaan dari si yang beli anggapannya ya mereka sudah terlanjur kepercayaan atau begini sebetulnya ini adalah suatu celah Erika di mana itu ternyata ya yang namanya konser itu bisa dijadikan ajang untuk manipulatif atau penipuan gitu. Gimana gitu? Eh, Kalau aku sih cenderung di mana-mana ya. Maksudnya aku nggak cuman di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga. Kalau aku seandainya mau nonton konser atau sebuah show acara gitu ya, itu biasanya aku akan beli di eh, apa website resminya gitu loh. Kalau di Australia kebetulan ada website resmi, jadi semua konser-konser musik itu ada satu website resmi. Jadi kalau mau beli pasti di situ gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin mungkin lebih ke ini kali ya kayak kayak promotornya siapa kayak gitu terus mereka jualnya di website kayak gitu-gitu. Kalau kalau aku sih lebih lebih cenderung dari meskipun gini meskipun yang jual tuh temanku sendiri gitu ya beda kalau kalau seandainya ya udah ini tiket tak kasih gitu lain cerita tapi kalau seandainya beli aku lebih cenderung untuk langsung ke website eh, resminya gitu karena gimana gimana dengan adanya website resmi itu eh, kita mengurangi apa ya kemungkinan-kemungkinan seperti tiket palsu atau ternyata waktu datang nggak ada tiketnya kayak gitu-gitu jadi daripada kitanya kecewa kehilangan uang jadi kalau aku sih lebih cenderung eh, ke website resminya sih kok. Hmm. Jadi kalau Erika bilang ya, ya memang sebaiknya lebih condong kepada jual beli di alamat website resminya kan begitu ya. Oke. Mm-mm. Kalau begini, kalau sekarang Erika ibaratnya kan memang melihat dari sisi yang ini tadi ada semacam ibaratnya apa ya, kalau saya bilang itu ya orang yang memang sengaja memanfaatkan peluang seperti itu. Itu begini Erika, sebetulnya gini, apakah sebenarnya Erika juga sepakat sih kalau memang ibaratnya kan itu kalau dia jual beli tiket itu pasti dia melalui mekanisme katakanlah ya online atau apa. Nah, sekarang gini Erika, apakah kemudian kalau Erika sendiri ini itu ibaratnya apa sih upaya-upaya yang dari pihak pemerintah yang bisa dipergunakan itu untuk mencegah adanya orang-orang seperti ini? Apakah kamu mereka ya ini ya sangat sulit ya dicegah karena kan memang itu dia tergantung dari orangnya. Gimana Erik? Kalau menurut Erik? Ya kalau mau dicegah ya itu tadi sih harus ada satu website apa ya kayak dedicate website gitu loh kok jadi nggak bisa selain dari website itu ya ya dianggap nggak resmi kan gitu. Cuman kan kalau di Indonesia untuk mengatur itu agak susah ya. Apalagi kalau di kita eh, promotor-promotor musik itu banyak gitu. Jadi kalau aku bilang sih eh, kalau emang mau untuk menghindari atau meminimalisasi hal-hal seperti itu ya ya nggak ada salahnya kalau sudah mulai diatur. Jadi mungkin untuk konser musik itu ada satu website. Jadi kalau kalau semua konser musik jualannya di situ gitu. Itu lebih kalau aku bilang lebih lebih apa ya? Lebih menarik gitu karena begitu di browsing kan keluar semua gitu nggak mungkin nggak cuman konser yang di Jakarta aja tapi di kota-kota lain misalnya seperti itu. Jadi eh,
Iya, tapi balik lagi sih untuk mengatur itu emang nggak gampang kan. Di negara kita Berarti kan iya banyak banget gitu loh. jadi kalau Eka gini, apakah sebenarnya itu yang kalau kan Eka juga sempat stay di luar negeri, kan? Apakah juga itu sebenarnya juga sama? Ada semacam case seperti itu yang serupa, tapi dia hanya berbeda aja terkait dengan eh, waktunya, terkait dengan polanya, gimana ya? Kalau penipuan sih rasanya di mana-mana ada. Dan kalau yang konser ini kebetulan nggak cuma di Indonesia aja sih, di luar juga banyak gitu. Karena ya itu tadi mungkin mereka belinya apa tidak lewat jalur resmi atau website resmi gitu ya. Jadi ya Hmm. ya itu yang patut disayangkan karena mereka mestinya sudah tahu ya itu jualnya di website tersebut gitu, mestinya ya udah langsung aja beli di situ. Kadang-kadang mereka tuh ngelihat ada orang yang bilang oh seandainya harganya kalau di luar tuh mungkin berapa ya, sekitar $200 kok kalau nggak salah. Terus harganya lebih murah gitu kan, cuman cuman hampir separuh harga. Mereka ngeras yang sering ketipu itu gara-garanya itu sih, mereka tergiur dengan harga yang murah, mereka bilang aduh murah lumayan kan gitu kan. Tapi begitu mereka datang untuk nukarin tiket, barcode-nya atau QRIS-nya itu eh, palsu. Jadi begitu di-scan nggak bisa kayak gitu. Jadi anu ya, apa mereka tertipu dengan iming-iming seperti itu kan Erika. Iya. Seolah-olah itu ada hal seperti itu. Oke, untuk konklusinya nih, buat topik kita pada sore hari ini apa? Buat para netizen. Silakan dari itu. Buat netizen 62, kalau seandainya ingin nonton konser, belilah tiket di website resminya. Jadi nggak usah tergiur dengan iming-iming, meskipun itu teman gitu kan, daripada nanti begitu hari H tiketnya nggak ada atau mungkin sudah jauh-jauh datang ke lokasi, ternyata begitu di scan tiketnya error kayak gitu. Iya, oke. Bisa tambahkan buat para netizen juga ya, untuk biar istilahnya apa, lebih berhati-hati dalam kemudian apa, melakukan jual beli tiket. Ya. Terusnya terkait dengan proses proses. Memang saya sepakat dengan Erika, Mas. Intinya kita harus beli di penyedia yang resmi aja. Karena kan kalau memang itu ibaratnya tidak melibatkan penyedia resmi, walaupun dengan harga yang jauh berbeda, tapi safety-nya itu masih dipertanyakan. Dan begitu, karena kan juga memang itu kita nggak tahu apakah memang secara keberadaan tiketnya itu beneran ada atau abal-abal dalam begitu, kecuali ya apa ya, itu kita bisa apa, mendapatkan garansi sih kalau emang itu tiketnya itu ada, dan ketika kita beli itu dia memberikan garansi ini pasti ada. Nah, tapi kan itu kayaknya juga nggak mungkin, ya. Karena saya bilang kan semua para netizen juga emang angka baiknya juga sama dengan Amerika, memang lebih waspada dan jangan kemudian gampang tergiur dengan potongan harga ataupun harga yang murah, karena itu belum tentu juga sesuai dengan ekspektasi kalian. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kembali like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.